isolasinya tidak masalah. Tapi kalau tegangan yang besar harus tebal isolasinya. Kemudian kapasitas, kalau arus ini CT arusnya pada relay. Kapasitas arus tidak boleh besar, masa 100 ampere masuk di dalam peralatan kita atau relay kita atau peralatan lainnya. Itu. Dua saja, pengamanan dan pencapaian isolasi kegunaan trafo ini. Oke, lanjut. Sebagai salah satu elemen sistem proteksi ya dari 4 ya komponen, CT-PT memiliki peranan penting. Ya, peran penting karena dia yang mentransformasi arus dan tegangan. Kalau salah transformasinya dia akan salah. Sehingga performa kinerja trafo instrumen harus mendapat perhatian. Jadi yang kita bilang sini ada trafo instrumennya. Trafo instrumen di kita kan ada trafo daya. Trafo apa lagi? Instrumen. Ya. Trafo apa lagi ada? Ingat itu saja secara umum, daya dan transform instrumen. Instrumen ini instrumen alat ukur, instrumen proteksi. Jadi ya, relay yang polaritasnya. Ya. Standar trafo instrumen dan relay umumnya ya, biasanya trafo instrumen itu yang ada di pasaran atau yang digunakan di perusahaan-perusahaan. Rating arusnya itu kalau CT itu 1 sampai 5 ampere maksimal. Sekarang sudah 1 ampere malah. Ini sudah besar 5 ampere ini. Biasanya sudah tidak ada lagi nih 1 ampere. Ya, kecil-kecil saja yang rating arus sekundernya dia. Kemudian tegangannya, rating tegangannya 100, 110 atau 200, 120 volt. Paling tinggi 120 volt. Kemudian rating frekuensinya 50 atau 60 Hz. Ya, ini saja dua. Ya. Ini trafo kita. Trafo untuk instrumen. Ya, nah kita mulai dengan trafo arus ya, current transformer. Sederhana saja trafo ini Adik-adik ya, secara model konsep awalnya ini adalah ini adalah konduktor di sisi primer. Jadi konduktor di sistem kita. Konduktor A3C atau apa dia pakai, ACSR ini sini yang merah ini. Terus konduktor ini kita masukkan dengan suatu cincin di sini ya, cincin. Cincin ini berupa inti besi. Kemudian kita buat kumparan di sini untuk menghasilkan di sekunder ini. Ya. Ini jadinya sekunder ya. Keluarnya ini sekunder. Ini jadi ini kita anggap primer, sekunder. Jadi belitan di primernya itu hanya satu. Sebenarnya tidak ada belitan, tapi tidak bisa kita berikan perbandingan. Kita punya rumus perbandingan trafo kan tegangan V1 per V2 ya, sama dengan N1 per N2. Atau itu sama dengan juga dengan I berapa? I berapa? I2 per I1. Ya, lewat ini ya, I1. Ya. Atau itu sebenarnya adalah S
S1 sama dengan S2 ya, bukan strata 1, strata 2 ya. Daya kompleks di primer sama dengan daya di sekunder, kan trafo mentransformasikannya daya dari primer ke sekunder. Tentunya secara ideal daya di primer itu harus sama dengan di sekunder. Kita lihat yang ideal ya, tidak ada rugi-rugi. Jadi kalau ada rugi-rugi ya mendekat, ini tanda apa nih? Tanda ombak ya, sama dengan ombak. Nah, ini kan jadinya kalau ini kita kali ya. Ya, kalau ini kita kali begitu kan, ini V2 kali I2 kan itu sama dengan S2. V1 kali I1 kan itu sama dengan S1. Itu ya. Nah, ini yang kita lihat V1, V2. Bagaimana ini? Ya, yang kita tidak melihat tegangan di sini ada ya. Karena kita tidak ada selisih tegangan di sini, karena tegangannya kan kita mau membandingkan apa ini ya, muncul di sini. Ya. Jadi kita ini membandingkan arus ya. Jadi di sini kita balik lagi N tidak kelihatan. Ya, di sini kita lihat N1 per N2 ya sama dengan I saja ya. Kita singkirkan tegangannya dulu. I2 per I1 ya. Nah, yang kita sudah tahu kan ada I1-nya di sini. I misalnya berapa? 100 ampere ini. 100 ampere. I1 di primer ini ya, di primer. I100. Kalau kita mau di rumus itu, jadi di bawahnya adalah ya, ini. Ya, di bawahnya adalah N1-nya berapa? Kita lihat sama dengan sini. Pernya ini adalah 100. 100. Nah, I2-nya berapa? I2-nya yang ini kita mau cari. N1-nya berapa? N1-nya ini tidak ada belitan di sini. Tapi kita anggap ini 1 saja ya, karena tidak, kalau 0 dia kan masalah ya. 1 saja ya. 1 per N2-nya berapa? Ya, kalau di sini N-nya N2 kalau di sini. Ya, N2-nya berapa? Ya, kita ambil lah ini, kalau kita ambil misalnya berapa ini? Ya, 10 dah ya, kita ulang ya. 10 belitan. N itu 10. Nah, maka berapa nilai ini? I di sini? Ya, jadi berapa nilai I ini? I2 ini? Berapa nilainya? Berapa nilainya? 10. Oke, Hamzan. Ya, betul 10 jadinya dari dia. 10. Jadi ini masuk 100, keluar di sini adalah 10. Ya, ini rumusnya ini yang sederhananya 1 ini N1 per N2N, N2 10 dikali dengan I, ini kan. Ya. Jadi 1 per ini dikali dengan 100, kan dapat 10 di sini ya. Jadi I-nya di sini. Yang ini yang dimaksudkan apa ini I sekunder ini adalah, sehingga itu ini adalah nilainya adalah 10 ampere. Ya. Maaf kalau tulisannya agak anu ya. 10 ampere begitu dah. Ya. Kita memperlihatkan apanya? Nilai-nilai itu. Ya. Coba ya. Nah, itu ada 10 ampere jadi di sini. Ya, sehingga CT nanti ini perbandingan, CT ini nanti perbandingan saja. Perbandingannya 100. Jadi CT kita ini adalah 100 banding ya, banding 10. Ya. Ya. Kalau CT itu perbandingan yang kita pakai 100 banding 10 itu adalah perbandingan arus. Kalau 100 di apanya? Di primernya, maka 10 di sekundernya.
Oke, jadi konstruksinya begini sederhana, ya. Dan untuk mengilustrasikan, memodelkan CT kita. Ya, selanjutnya adik-adik, itu konstruksinya ya, pendahuluan di CT. Kriteria utama menentukan rasio perbandingan CT adalah rasio berapa yang kita menggunakan. Kan ini CT arus, berapa arus primernya, berapa arus sekundernya yang kita butuhkan. Kriterianya adalah rating arus kontinu, besar arus kontinu yang dihubungkan ke peralatan relay, trafo, arus bantu atau auxiliary CT, instrumen lain dan lain-lain. Jadi ini kan CT ibaratnya kita mau mengukur arus yang di sisi primer, ya. Karena Dedek pakai biasanya kalau kita mengukurkan arusnya besar, kita usahakan pakai CT untuk mentransformasi. CT ini secara sederhananya juga dapat Dedek lihat penggunaannya pada tang ampere ya, tang ampere itu. Tang ampere kan kita jepit ya konduktor kita baru kita lihat arusnya. Tanpa kita memutuskan arus kan kalau kita pakai multimeter kan kita lepas dulu. Ya. Kemudian secara praktis pemilihan ini pada arus beban normal yang mengalir melalui relay fase atau peralatan dipilih keluaran sebesar secara umum biasanya kita pilih bagaimana kalau keluaran kita normalnya itu 1 ampere. Ya 1 ampere ini. Ya, pada arus beban primer maksimum. Jadi kalau di primernya maksimum maka kita usahakan arus di sekundernya itu hanya 1 ampere. Ya, jadi contoh yang tadi kita lihat itu, kalau kita pasang CT di sini, maka kita harapkan bahwa kalau di sini 100 ampere, maka di sini 10 ampere. Ya, bagaimana sekarang? Kalau di sini 100 ampere, kita harapkan yang di sini 1 ampere saja. Maka CT perbandingan berapa kita pakai? Nah, itu kan pertanyaannya. Kalau di sini arus beban maksimumnya 100 ampere, ya. Karena ada demand beban itu kita katakan dalam besaran ampere, bisa volt ampere, bisa MVA, bisa apa var. Ini yang sederhana kita pakai beban itu dalam ampere. Ya, 100 ampere. Berapa kalau kita ingin dapatkan di sekundernya itu 1 ampere? Berapa perbandingan CT ini yang kita mau pakaikan? Ya, tentunya berapa? Siapa yang bisa? Hamsan lagi. 1:100. Ya, sudah benar tapi terbalik begitu ya. 100:1. Ya, Dedek. 100:1. Oke. Karena kita ini CT ya, bukan PT. CT. 100:1. 100 arusnya di primer, maka di sekundernya 1. Ya, pakai 100:1 di sini. Sehingga 100:1 dengan persamaan ini kita menghasilkan 1 di sekunder kita. Nah itu ya Dedek. Terus kita lanjut. Ya, pemilihan CT dengan kualitas baik akan mengurangi timbulnya masalah dalam penggunaannya. Terlebih pada skema perbandingan, di mana performa semua CT harus diselaraskan. Perbandingan ini kalau nanti kita lihat CT itu banyak kita gunakan. Nah, nanti di beberapa proteksi mungkin yang di gambaran proteksi kita itu hanya 1 CT, tapi nanti ada 2 juga CT yang kita gunakan. Misalnya suatu gini ya, segambar di bawah sini peralatan kita ada masuk saluran begini, saluran masuk, saluran keluar, ya gini, ya begini dah, oke. Ini peralatan adik-adik. Ya, kota ini, anggaplah kotanya ada peralatan listrik kita. Ya, ini arusnya. Peralatan ini bisa trafo, bisa generator, bisa kapasitor, bisa motor, bisa bus, bisa saluran, bisa apa saja nanti. Nah, di sini kita pasang dia bisa 2
You are now You are muted. currently the only person in this conference. You are now muted. You are now muted. You are now muted. Oke, Dede.
bisa kedengaran suaranya lagi ya? Oke. Maaf, nggak tahu ya ada masalah gini. Jadi ini kita rangkaian ekuivalen CT, ya. Di mana di sini ini masuk AB ini ya dari primer, EF ini adalah sekundernya. Nah, rangkaian trafo CT ini kita bentuk rangkaian ekuivalennya. Jadi begini, arus di sini kan di primer ini balik-balik. Oke, ya oke, ya bisa ya. Oke, terus di sekundernya nih ditransformasikan ke sini. Ya, nah ternyata di sini arus di sekunder ini ada yang langsung ke barden, ini ke beban, nanti kita lihat itu apa barden itu ya. Terus ada yang masuk lewat sini dia, mutar ke sini. Ya, nah secara sederhananya kita buat begini, karena ini kita hilangkan saja ya yang utama yang berperan ini nilainya besar, ya, sehingga ini. Nah arus yang dari sini dari primer ini, ya, ditransformasikan ke sekunder, ya, sini, gini ya kalau bentuknya, ya, ke sini. Nah ternyata ada yang lewat ke bawah sini dan ada yang terus ke sini, ke beban sini ke barden. Ya. Jadi ada arus yang eksitasi ini dalam dirinya sendiri, dalam trafo itu. Dan ini yang di peralatan relay kita yang tersambung. Nah, gitu. Nah, kita kembali dulu ke di sini. Komponen kedua, ya, komponen kedua tadi yang melalui tengah tadi itu yang tidak ke beban, ya, ada dilihat sini kan? Ada dua komponen arus sekunder dan arus penguatan, ya, dua komponen itu. Nah, yang komponen kedua ini arus sekunder ini menyebabkan kesalahan pada CT. Kenapa tadi dia masuk pada yang ke di dalamnya. Ya, sebalik saya. Ini satu saja ya, adik-adik. Secara kalau membuat gambar ini satu saja supaya jelas bahwa di primer ini hanya satu bulitan di sini. Yang di sekundernya ini baru yang banyak. Ya, maaf gambarnya begini ya karena tidak pakai pen. Ya. Di sini ada eksitasinya di sini. Ya, itunya ke sini. Ya, yang komponen kedua maksudnya ini yang masuk ke sini, yang mutar dia di sini saja. Ya. Ya, komponen yang lain kan yang kita butuhkan untuk masuk ke peralatan ukur kita di sini dia masuk ke sini. Ya, terus ke sini lagi mutar juga dia. Ya, jadi dua ini reproduksi dari primer ini ke sekunder ini. Ya, dua ada yang ini yang biru tua ini ke peralatan di sini, relay ke alat ukur atau apa di sini. Ya, dan satunya lagi yang mutar di sini saja, arus eksitasinya saja. Ya, karena alasan ini nilai arus sekunder tertentu tidak berubah beberapa pun nilai arus primernya. Jadi kalau ada primernya yang tinggi, bisa saja di sini tidak berubah. Tapi yang di sini yang berubah besar. Ya, ini terjadi ketika inti saturasi. Sudah jenuh dia. Kan kita belajar ya ada kejenuhan magnetisasi, ada kejenuhan. Dan ketidaksesuaian arus primer yang diperlukan untuk magnetisasi inti. Ya, nah ini yang kita lihat kurva eksitasinya ini kita dapat peroleh dari pengukuran arus eksitasi di sini dengan tegangan di sini. Ya. Jadi tegangan di sini berapa sih tegangannya? Ya. Dengan diukur arus di sini. Ya. Ya, tanpa memberikan arus di sini ya, tanpa memberikan arus di sini terbuka di sini. Di sini berapa arusnya? Nah, ternyata itu adik-adik memperlihatkan di sini arus eksitasi, pengukuran arus besar di sini menyebabkan tegangan di sini awal-awalnya naik begini, ya. Naik secara linear ini, ya. Linear. Ini linear naiknya. Nah, setelah ini di situ ini tidak linear lagi. Terlalu apa? Kalau ini kan arusnya naik sesuai dengan R-nya di sini menghasilkan tegangan di sini ya. Tegangan.
Nah, tapi kalau di sini arusnya naik, sudah tegangannya naik, ini naik tinggi nih. Ya. Namun sebaliknya di sini yang harus diwaspadai, arusnya naik tapi tegangannya naiknya sedikit sekali. Ya. Di sini disampaikan ada tegangan naik di sini 50%, di sini 10% saja naiknya. Ya, ini sudah saturasi jadinya, saturasi sudah jenuh. Tidak bisa lagi diberikan arus semakin besar di sini, maka tegangan yang timbul juga naiknya tidak linear jadinya, ya. Tidak bersesuaian ini lihat ya. Naiknya hanya sekitar begini, sementara arusnya naiknya begini. Ya. Oke. Nah, sehingga ada yang membedakan kalau di CT instrumen itu ada dua, CT untuk pengukuran dan CT untuk proteksi. Kalau CT untuk pengukuran tidak usah besar-besar kurva ininya, kurva magnetisasinya ya. Cukup di sini saja dia. Ya. Yang penting dia sesuai, naiknya IE itu sesuai dengan tegangan VS. Ya. Ya, sesuai dengan tegangan VS. Kenapa? Ini saja. Ya, ini naiknya ini juga sesuai. Oke, nih ya. Jadi ini CT pengukuran ini warna hijau. Dia naik sampai sini. Tuh yang diukur juga itu besaran sudah terprediksi jadinya ya. Maksudnya bukan terprediksi juga, sudah kita tentukan bahwa dayanya sekian dengan tegangan sekian, arusnya maksimal sekian. Nah, tapi kalau proteksi itu harus 10 kali lipat ke atas, bahkan lebih. Arus yang besar nanti IE yang besar juga dia bisa melihat berapa tegangannya di situ. Ya, ada di sini. Ya. Ya bisa. Masih sampai di sini masih dia bagus. Nah, setelah ini jangan pakai lagi kalau di sini. Ya, karena ini sudah jenuh jadinya, tidak lagi linear dengan naiknya. Ini kan harus naik VS-nya juga ya, sesuai dengan rangkaian. CT untuk relay proteksi biasanya bekerja pada daerah titik pergelangan ankle point ya. Kalau adik-adik bisa lihat di kaki kita kan, dari ujung jari kita ke ankle ya, sampai ke titik lutut ya. Kalau kita kaki kita, sepatu kita begini, sepatu kita mungkin bagaimana menggambarkan sepatu ya, kalau kita pakai sepatu gini, maaf ya, ini lurus dia. Nah, setelah itu apa kita ini naik ya, kalau pakai celana panjang begini mungkin ya, ya sampai siku gini ya, gitu dah, sampai lutut ya, lutut atau di atasnya. Ini setelah di atasnya paha kita ini sudah begini ya, gitu. Nah, gambarnya begitu. CT untuk pengukuran bekerja pada titik pergelangan ya. Untuk pengukuran jadi di sini, pergelangan sini yang rata ya. Ya. Sementara CT untuk proteksi dia bekerja di sini, di betis kita ya, naik dari pergelangan sampai ke lutut ya, tulang kering kita ya, tulang kering kita ya. Nah, ini rangkaian ekuivalennya tadi yang bilang ada arus IE yang masuk di sini, IE, ada masuk IL di sini, atau biasa juga I sekundernya di sini. Inilah yang masuk di peralatan-peralatan kita. Apa ini bardan? Bardan ini sama saja, hampir sama dengan beban. Tapi kalau beban kan kita sembarang saja mau naik turunkan dia. Tapi bardan ini beban yang tertentu sudah dibatasi, tidak boleh lebih dari sekian. Ya. Tidak boleh lebih dari 1 ampere, 5 ampere atau berapa. Ya, dengan nilai-nilai tertentu tentunya ya, set B-nya tidak boleh lebih besar dari sekian. Nah, kalau kita memperlihatkan diagram fasornya, Adik-adik, V yang kita ini kan, mau kita lihat ini dulu, VEF. Nah, VEF kan biasanya secara umum kita langsung di sistem tenaga itu bahwa tegangan EF itu
Ini kita ambil ya, kita ambil dia di sini rata dia ya. Kalau didistribusikan adik-adik sudah biasa gambar ya, VS ya. V apa? V load ya. Terus ada arus di sini. Nah, sehingga V I kali R sekian tambah I kali X sekian. Sehingga itu dijadikan begini. Ini adalah VS gitu ya. Masih ingat kan? Ya. Ya, ini I. Sehingga jatuh tegangan yang kita lihat ini. Ya, selisih ini, ya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat ini VEF ini I arusnya di sini. Nah, arus apa kita melihat? Arus IL, arus ini. Ya, arus IL itu kan arusnya secara umum apa terbelakang ya adik-adik ya, terbelakang sehingga ke bawah sini arusnya. Ya, sama juga kan yang di sini ya, ke bawah ya, sini ya. Ini IL yang biasa kita pakai. IL. Nah, IL lewat di sini dia, lewat RL ya. IL ke RL ke bawah dia. Sehingga tegangan ini CD, CD itu kan sama dengan tegangan yang di titik sini ya. Dengan sini sama dengan tegangan RL kali IL ditambah dengan tegangan di sini Barden. Ya, atau tegangan VEF ya. Jadi tegangan EF ditambah tegangan RL kali IL itu menghasilkan tegangan CD ya. Gitu. Nah, sementara arus yang ada IE itu IL di sini kan, IL di sini, ini IE di sini, IE itu turun dia apa? Karena induktor murni, maka dia terkebelakang 90 derajat ya ke bawah IE. Sehingga I yang di sini adalah penjumlahan IL ditambah dengan IE yang di sini. Di sini IL ya. IL. Ya. Nah, sementara IE yang sini kan dia dijumlahkan untuk mendapatkan IH per N ya, I yang keluar jadi belitan ini. Di dalam belitan ya. Jadi ya. Nah, sehingga dia begini. Ya, inilah IH per N ini. Oke, itu kita lihat. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan ya. Saya gambar-gambarnya ini saya masukkan ke apa? WA ya. Oke, Dede. Tanya ya di setting ini sehingga arus berkurang nilainya melalui transformasi penuh tanpa losses ya. Antara belitan AB ke CD ya. Tanpa kita bilang lossesnya trafo murni. Arus berkurang nilainya melalui transformasi penuh ya. Kalau A ke B tadi yang 100 ke CD itu 1. Impedansi bocor linkage set A primer dimodifikasi dengan N2 N kuadrat ini terhadap sekundernya. Nah, ini kata-kata ini sesuai dengan rumus tadi kita. Ya. Kita lanjut saja jadinya. Pak, rangkaian A dan B apa perbedaan dari segi fungsi? Oh ya. Oke, Yulia, apa bedanya antara rangkaian A dengan B yang di atas ya? Dibalik lagi ini. Ini rangkaian yang A ini adalah rangkaian ekuivalen penuh dari trafo kita, CT dalam hal ini ya. Nah, sementara rangkaian B ini adalah menyederhanakan dengan menghilangkan ini saja ini ya. Jadi ini hilangkan ini. Ya, hilangkan ini dan sudah tidak menyebut lagi di sini, tidak ada lagi set H N kuadrat ini.
Ya, kita sederhanakan ya, kita semua yang kita butuhkan saja. Ini yang ini kita butuh dan ini tidak ada lagi. Yang kita memperlihatkan ini saja. Sehingga dia sederhana. Penyederhanaan saja. Ya. Oke, itu Yulia. Abdullah Hamzan. Pak, beban di Barden itu komponen apa saja? Nah, di Barden itu komponen apa saja di situ? Di situ ada relay. Kalau kita langsung sambungkan ke relay, di situ ada alat ukur. Ya. Nanti di situ ada lagi, mungkin ada lagi CT baru yang kalau perbandingan CT kita belum mampu untuk mencukupi perbandingan yang kita punya tadi, kita tambah lagi dia. Ya, itu adik-adik. Kita tambah lagi sehingga kita dapatkan perbandingan yang sesuai jadinya. Tuh. Ya, jadi itu Bardan ini bisa alat ukur, ya, bisa relay, ya. Nanti kita lihat bebannya dia Burden tulisannya ya Bardan. Oke? Ya bisa lagi CT juga, CT yang lain kalau ini masih perbandingannya masih tinggi tidak bisa kita capai yang kita inginkan masuk di peralatan kita, CT lagi di sini nanti. Ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lihat performa dari CT. Kalau begitu kita ingin lihat performa itu karena ada arus eksitasi tadi yang tidak terukur oleh tidak masuk ke bardan kita, dia ini berputar di dalam belitan CT itu, maka kita harus melihat performanya. Bagusnya kan kalau kita kirim 100 dengan CT perbandingan 100 banding 1, kalau di primer 100 jadi sekundernya 1. Tapi ini tidak. Kita kirim 100 dari primer 100, di sekundernya nanti dia hanya 0,8 karena 0,2 itu masuk ke IE. Ya, jadinya IE. Ini kan tidak bagus performanya. Ini ibaratnya adik-adik kalau ada teman kakaknya yang tinggal di Eropa mungkin ya, kerja dengan gaji uang dolar sekian. Nah, dia mau kirimkan ke orang tua uang dolar, $1.000. Anggaplah $1 itu 10.000, $1.000 jadi dia kirim $1.000 jadi 10 juta uang Indonesia. Nah, tapi ternyata dia pakai perantara, dia pakai siapa ada kawannya yang mau pulang ke Indonesia atau lewat pos atau apa namanya kalau kirim uang itu ya. Nah, ada dia tanya berapa kalau saya kirim $1.000, berapa nanti orang tua saya dapatkan? Ada bilang, oh, yang satunya bilang 8 juta saja. Ya. Nah, kan enggak mau kita pakai yang begitu. Masa sih titip uang apanya ongkosnya 2 juta, 20% jadinya. Yang kita inginkan kan uang yang kita titip $10 sampai di Indonesia dengan kursi yang sama 10.000, dia hanya 9.990.000 rupiah gitu jadinya. Yang berkurangnya itu sedikit. Meskipun bagaimana tetap ada yang namanya arus eksitasi itu. Nah, sehingga kita buatlah perhatikanlah ada performa kinerja CT arus primer simetris dapat diketahui dengan cara ada metode rumus, ada 3 metode ini, metode kurva arus eksitasi dan metode klasifikasi trafo relay oleh ANSI dan IEC. IEC ya jadinya. Metode ini jangan kita metode A dan B diperlukan data akurat untuk menganalisisnya, metode B hanya menafsir. Ya ini salah dulu ya. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat di bagian ini, Mbak, mana yang data-data itu digunakan. Ya. Intinya bahwa di performa dari set ini kita akan melihat ada 3 metode, metode rumus, metode kurva eksitasi, dan metode ANSI. Ya. Mana yang digunakan kita lihat ini. Nah, ya adik-adik dari rumus tadi kita lihat bahwa dari ketiga metode yang digunakan, metode melihat performa kinerja dari CT itu ada
rumus yang ini yang kita dapatkan. VCD ya. Ya, dari gambar saya coba gambarkan lagi. Gambar yang rangkaian kita ini satu saja ya di primer. Sekundernya banyak ini. Ya, karena memang belitannya banyak ya di sekunder. Terus ada yang di sini. Segini ya, saya gambarkan begini lagi ada deh. Nah, VCD ini tadi kan A, di sini A, di sini B. Ya, masukannya di primer. Di sekunder adalah di sini, ya, ditaruh sini. P, C, di sini D. D-nya titiknya saja ya, kalau dia bilang VCD jadi tegangan. Nah, D di sini. Tulisannya kurang tepat. Ya, D. Ini titik C dengan titik D. Nah, VCD ini kita dapatkan dari mana? Ini tadi ada di sini ya, ada ya impedansi di sini set lead-nya bukan set lead ya, tadi set B, set Barden. Ya, Dedek, set B ya. Set Barden. Ya. Mohon maaf tulisannya begini. Ya, ini adalah IL ya, dari situ. Ya. Jadi set VC ini, tegangan VC ini adalah tentunya tegangan sama di tegangan IE juga ya. Ya, kalau kita sini sama dengan tegangan di mana? Ini. Saya warna lain lagi. Kelihatan ya. Tegangan di sini ditambah dengan tegangan di sini. Di bawah sini. Tegangan ini kan kita bilang tadi E dengan F. Ya. A, B, C, D, E, F. Ya. Titik di sini. Ya. Dengan di sini. Ya. Nah, VS, tegangan di sekunder VCD itu sama dengan tegangan di sekunder. Ya, tegangan di sekunder di mana maksudnya dia? Tegangan di titik ini dianggap sekunder ini di keluaran di sini. Nah, bukan di sini kan kalau ini adalah set L di sini. Ya, tegangan di L. Tegangan itu adalah VS. Ya, ini saja VS-nya itu kita baru muncul lagi sekarang ya. Coba dilihat di gambarnya, ya. Sini ya, sini A, B, C, D, VS dia dianggap jadi tegangan di sini, ada tegangan di sini. VS, ya. Bukan tegangan EF di sini ya. Ya, VS ini di sini jadinya tegangan di sini CD sama dengan VS. Ya, CD, VS itu adalah sama dengan tegangan di sini dengan ke sini. Ya, itu berarti tegangan ini sama dengan hukum Kirchhoff tegangan kita kan? Ya. Tegangan di sini ya. Itu VS itu VCD, VS itu sama dengan IL, arus yang di sini kita kali dengan set. Ya, set yang diputar di sini. Ya, set yang berada di sekitar sini. Set ini terdiri atas apa? Set B, set Barden ini ada. Ya, ya ini set Barden. Ya, ini yang set yang di sini yang kita bilang set Barden ini. Ya, impedansinya Bardennya. Kemudian ada set L. Ini yang set L yang kita gambarkan di sini ya, set L. Sama dengan tulisan gambarnya. Ya. Ya, di sini set L. Nah, ada set lead. Set lead ini set tempur, konduktornya, kabelnya. Jadi kabelnya juga jangan terlalu panjang supaya set L-nya ini, set lead-nya ini kecil. Karena ini kan diperhitungkan sekali karena set itu sekunder yang sini perhitungan sekali sehingga itu adalah IL yang dari sini ya. IL melewati set L di sini, melewati panjang konduktornya, set D ditambah masuk di Barden ini. Itulah VS di sini. Ya. Ya. Ini rumus pertama kita untuk mendapatkan performa dari CT.
Ya, supaya bagus sebenarnya ini semua set L, set lead ini kecil. Sehingga set Barden saja yang berperan di sini. Kita lihat nanti. Nah, itu rumus tadi itu VS, sudah diingat ya, sesuai dengan VS itu sama dengan VCD sama dengan IL kali set total, biasa kita bilang set total saja. Set total itu terdiri dari 3. Ini kita bisa katakan ketiga-tiganya ini kita katakan sebagai set total, ya. Set T, set total. Ya. Ya, ada VS tegangan induksi sekunder simetris, arus sekunder maksimum, set L impedansi kumparan sekunder, ya. Set lead impedansi tempuh terhubung jadi konduktornya ini, set B set Barden beban terhubung. Ya, semua dalam ohm ya karena impedansi. Ya. Kalau nah, kemudian kita masuk ke metode rumus. Metode rumus dinyatakan begini ya. Rumus. Ini adik-adik dapatkan ini rumus ini dari apa? Kita dapatkan rumus ini dari mata kuliah trafo ini ya. Adik-adik bisa nih muncul. Kenapa bisa 4,44 kali frekuensi kali A? A ini adalah luas penampang dari inti trafo. N adalah jumlah belitannya, B adalah flux maksimum. Kerapatan flux maksimum kali 10 pangkat minus 8. Ya, adik-adik buka lagi di trafonya, buku pelajari tentang trafo ini muncul. Kita tinggal pakai ini ya, jadinya. Ya. Ini rumus kedua. Bahwa tegangan sekunder itu kita bisa dapatkan, yang tadi kita bilang VCD, itu kita bisa dapatkan dari nilai ini. Ada pengaruh frekuensi, ada pengaruh luas penampang dari inti besi, jumlah belitan, dan flux maksimum yang terjadi. Ya, ini adik-adik sudah penampang jumlah belitan sudah. Nilai A dan kerapatan saturasi kadang sukar diperoleh nilai A karena ini kan apa? Dalam trafo itu berapa sih dalamnya? Nah, tapi biasanya trafo-trafo umum dia menyebutkan ini berapa plus penampangnya. CT biasanya menggunakan baja silikon intinya ini dengan saturasi antara 77.500 sampai 125.000 garis per inci. Ya, flux magnetnya itu ya. Umumnya CT saturasi pada 100.000 garis per inci. Ya, inci kuadrat ini ya, Dede ya. Luasan, jadikan berapa garis-garis medan magnet itu per inci kuadrat. Nah, dia saturasi kalau melebihi 100, ya, saturasi kalau lebih. Jadi kalau masih di bawah 100.000 masih aman. Tidak saturasi tadi. Yang saturasi maksudnya tadi yang di kurva ini ya, yang kurva begini ya, Dede. Ya, dimana kalau dia kurvanya sudah begini, ya, di sini yang saturasinya. Ya. Oke, ya. Nah, cara perhitungannya bagaimana kalau begitu? Jadinya ya, karena kita mendapatkan dua rumus saja tadi ya. Cara perhitungan metode ini adalah pertama cari nilai VS pada persamaan 1. Kita cari VS dulu. Berapa persamaan 1 tadi VS-nya berapa? Ya. VS sama dengan berapa? VS ini saya langsung kita IL kali set total. Jadinya ya, set total. Ya, ini jadi mesti ingat rangkaiannya sehingga VS itu secara sederhana VS itu kita bilang dia IL kali set total. Ya, set total. Set total itu 3 komponennya. Set L, set tambah set lead, tambah set Barden. Ya. Kita cari itu. IL-nya berapa dong kalau begitu? Nah, itu yang kita belum tahu berapa IL-nya. Kita cari dulu IL. Cari dari set Barden-nya, set lainnya. Ya. Kemudian B,
langkah kedua setelah kita dapatkan itu, hitung Bmax dengan menggunakan persamaan 2. Berapa B maksimumnya, kerapatan flux maksimum jika VS-nya kita ketahui. Jadi tadi yang rumus kedua kan VS yang kita ketahui. VS itu sama dengan sekian sekian sekian. Nah, kita balik. Ya, B max-nya yang kita mau cari berapa? Karena VS ini kita sudah dapat di persamaan 1. Ya, kemudian yang ketiga bandingkan ya, B max hasil perhitungan dengan B saturasi. Jika B max lebih besar dari B saturasi, maka akan terjadi kesalahan besar pada arus trafo. Jadi B max-nya ini yang kita peroleh di persamaan 2 ini harus lebih rendah dari B max saturasi yang tadi nilainya 100.000 ya, 100.000 garis gaya per inci kuadrat. Ya. Oke, adik-adik. Ya. Sekarang kita berikan contoh jadinya, contoh perhitungannya. Ada suatu CT, rasio CT, perbandingan CT ini 2000 banding 5. Ya. 2000 banding 5 ini tidak disebutkan ampere atau tegangan atau N, ini perbandingan N ya. Kalau CT itu perbandingannya arus, sudah kita sudah harus apa secara umum jadinya ya. Sebagaimana yang saya bilangkan, kalau kita di sistem tenaga, tegangannya 20 kV. Jangan lagi, kalau tidak ada penjelasannya, tegangan apa itu Pak? Tegangan fase ke fase atau fase ke netral? Yaitu sudah tegangan fase ke fase. Kalau tidak ada, menyebutkan penjelasannya. Pak Supriyatna punya anak berapa Pak? Saya bilang 2. Alhamdulillah 2 saya punya anak. Jangan lagi tanya, Pak anak itu anak angkat atau anak tiri atau apa? Kalau sudah saya tidak jelaskan 2 ya itu anak kandung jadinya. Ya. Jadi itu secara umum jadi kita bilang gitu. Kalau CT jadi perbandingannya 2000 banding 5 itu perbandingan arus di primer 2000, nanti di sekundernya 5. Ya, bukan perbandingan tegangan tentunya, bukan perbandingan N juga ya. Perbandingan Blitan ya. Oke, menggunakan baja silikon dengan permeabilitas tinggi ya. A, luas penampangnya 3,1 inci kuadrat. Tahanan kumparan sekundernya, nah, sini mulai muncul di ini set ini ya. Set tahanan kumparan sekundernya adalah 0,31. Nah, ini set apa ini? Ya. Ini adalah perbandingan, ini adalah set apa? Ya, set yang kita bilang set total itu yang komponen set L-nya. Ya. Tahanan kumparan sekunder. Arus maksimum agar CT beroperasi adalah 400 ampere. Ya. CT-nya beroperasi 400 ampere. Agar arus maksimum agar CT beroperasi dengan baik ini 40.000 ampere dengan tegangan dengan frekuensi 60 Hz. Jadi ini punya Amerika. Badan relay termasuk tahanan lead. Nah, ini Barden relay termasuk tegangan lead, tahanan lead adalah 2 ampere. 2 ohm ya. Jadi ini tadi set L, ini adalah 2,0 ini adalah set Barden, set B dengan set lead-nya. Jadi sudah 3 kita dapatkan semua. Sudah 3. Ini digabung ya. Jadi set total ini adalah ya. Adalah ini 2 ditambah ini 0,31. Ya. Dari situ deh, ini ya tinggal tulisannya gitu ya, 0,31 ini. Ya ini terdiri dari 2. Ya ke sini. Ya. Ini panel-panel begini. Nah, sekarang carilah hitung Bmax dan bagaimana performa CT tersebut. Adik-adik coba adik-adik hitung bagaimana. Ya, masukkan dulu rumus berapa dapat PS-nya. Ya, sekarang pertama cari satu ini PS-nya berapa. Ya. Ada yang sudah dapat PS-nya berapa gitu ya.
Ya, coba Adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Apanya yang belum ada? Impedansi sudah ada ketiga-tiganya. Nah, apanya? VS-nya sama dengan betul, Hamsan. Ya, ingat lagi bahwa 40.000 ini bukan arus IL-nya, ya. Bukan arus IL itu. Ya. 40.000 itu arus di primer. Arus maksimum agar CT beroperasi adalah 40.000 ampere. Jadi kita harus transformasi dulu arus 40.000 ini ke sekundernya menjadi berapa? Ya. Ditransformasi dulu. Jadi pakai perbandingan 2000 banding 5 kita mencari kita kali dengan berapa? Ya. Dengan 40.000 jadinya ya. 40.000 berapa arusnya? Ya, Dedek dulu 2000 banding 5 itu berapa itu? CT perbandingan berapa? Kalau 2000 di primer jadi 5 di sekunder. Jadi itu perbandingan berapa? 400 banding 1 jadinya ya? Ya. Empat ampere Pak, Kristo 4 ampere. 400 ya. Ya 400 ampere perbandingannya ya. Sekarang 40 banding 400 jadinya. Ya. Jadi perbandingan 2000 banding 5 kan 400 ya. 400. Terus 40 banding 40.000 ini 40.000 dibanding 400 itu kan jadinya berapa? 100 ya, 100. 100 kali ya, betul. Jadi Amsan, jadi 100 dikali 2,31 ya, 100 itu. Hasil tegangannya adalah 231 volt. Ya. Oke. Situ sudah di satu ini. Ya. Sekarang kedua, hitung Bmax. Cari di persamaan yang kedua lagi tuh, masukkan nilai VS di persamaan kedua. Ya. Oke, silakan. Terus kerjakan. Ya, masukkan VS yang didapat 231 di sini ya. Dedek dapat 200. Penghapusnya di mana nih? Oh, titik terang ini. Ya, sini.
Dapatnya dia 2, 3, 1 volt. Ya. Masukkan nilai ini ke persamaan yang kedua. Jadi persamaan kedua. Ya. Jadi persamaan kedua itu 231 sama dengan ya. Jadi pakai kalkulator 4,44 kali frekuensinya 60 kali perbandingannya tadi, perbandingan belitannya, N-nya, ini juga bisa jadi perbandingan belitan kan, ya. I2 per I2 kan I1 per I2 ini sama perbandingan rasio dari itu dikali dengan apa lagi? Luas penampangnya ini sudah ada. Jadi 231 sama dengan 4,44 dikali frekuensi 60 dikali A-nya ini, A-nya 3,1 dikali dengan perbandingannya itu 400. Itu sama dengan berapa jadinya? Kali B, 10, B max kali 10 pangkat minus 8. Ya, B max ini sama dengan 231 kali 10 pangkat 8 jadinya, jadi ya dibagi lagi 4,44 kali 60 kali 3,1 dikali 400. Ya. Berapa hasilnya? Saya coba buka kalkulator. Berapa? 231 kali 10 pangkat 8. Aduh. Kali 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sama dengan saya bagi dengan 4,44 terus bagi lagi berapa hasilnya? Ya. Bagi 60 sebagi lagi 3,1 saya bagi lagi dengan 400. Ya. Berapa hasilnya? 69928 ya. 69928, ya betul. Kusmanto Mansur ya. 69.928 ya. Ya. Itu Bmax yang pada CT tersebut hampir 70.000 jadinya ya, 69,9 sekian ribu ya. Nah, itu yang kita cara ini kita dapatkan sudah ya, kurang lebih 70.000 ya, 70.000 ya. 75 kilo 75.000 jadinya ya. Ya, ini ya. Nah, ini yang kita bandingkan nilai ini.
Nilai kita itu kita bandingkan dengan ya, kita bandingkan dia dengan persyaratannya. Persyaratannya bahwa yang tadi persyaratannya bahwa dia umumnya CT saturasi pada 100.000 garis per inci kuadrat. Kalau sudah melebihi ini dia saturasi. Jadi kita harapkan CT kita jangan bekerja di daerah saturasi, daerah yang ini. Ya. Daerah yang melengkung ini pahanya kita, kalau di paha kita ya jadinya. Itu. Nah dia jadinya masih lebih kecil dari 100.000. Jadi performa CT kita yang kita dapatkan tadi ini 70.000 itu kita bandingkan di sini hasilnya adalah oke, baik kita jadinya ya. Jadi pemilihan CT kita itu bagus, sudah sesuai. Jadi dia bekerja di daerah bukan jenuh ya, jadinya tidak jenuh. Oke. Ya. Ada lagi satu lagi ya, yang dua lagi ya metode. Metode kedua adalah metode kurva eksitasi dan yang ketiga adalah metode ANSI, standar ANSI. Tapi cukup di sini dulu ya karena waktu kita sudah sekarang 11.51. Ada deh. Cukup sekian ya. Mohon maaf saya tidak bisa muncul ini ya di anunya, di videonya. Kalau adik-adik mungkin bisa muncul kalau di sini ya. Ya, ada masalah error di sini di anunya, webcamnya. Saya tidak tahu kenapa ya, tapi ya tidak apa-apa. Yang penting saya adik-adik bisa lihat slide yang kita tampilkan ini ya. Ya, ini juga bisa adik-adik lihat jadinya. Bisa tidak ini? Oh, tidak bisa juga. Oke adik-adik, jadi kita sudah dapat satu metode itu jadinya ya. Nanti insya Allah minggu depan lagi kita sambung dengan metode kurva eksitasi dan kurva ini. Oke, adik-adik bisa baca selanjutnya, jadinya bisa untuk pertemuan minggu depan bisa apa? Bisa bertanya, bisa memberikan masukan ya. Saya tidak tahu bagaimana ini, saya sudah rekam ini, apakah dia terekamnya kemana nanti dia? Ayo untuk post itu. Ya.